ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sekarang tibalah saatnya kita memulai angkat hati kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita sama-sama untuk bersaat hening sejenak. Saat hening mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sekarang tibalah saatnya kita masuk dalam pembacaan sekalian perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Baik, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dengan perikop Timotius turut serta dengan Paulus.
Ayat yang pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyerahkan menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para tetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, renungan kita pada saat ini membahas tentang Timotius. Betapa mengherankan ketika Paulus menyerahkan pembantunya yang muda, yaitu Timotius, untuk disunat. Tetapi lebih mengherankan lagi mendapati betapa telitinya Lukas, yaitu penulis kisah para rasul ini, mencatat peristiwa ini. Ia menempatkannya dalam laporannya antara keputusan Yerusalem yang menetapkan bahwa sunat tidak perlu diberlakukan lagi dan perjalanan Paulus untuk mengumumkan keputusan tersebut kepada gereja-gereja. Nah, Paulus adalah seorang penentang legalisme. Jadi, harus ada alasan yang kuat bagi tindakannya tersebut. Mungkin maksudnya adalah untuk memperkuat bobot Timotius di mata orang-orang Yahudi Ortodoks, sehingga kesaksiannya tentang Kristus lebih mudah diterima oleh mereka. Atau mungkin sebagai kemerdekaan Kristiani bahwa seseorang bebas memilih akan disunat ataupun tidak. Maka janganlah orang diharuskan bersunat. Nah, inti legalisme adalah paksaan, dan karena itu paksaan ini harus ditolak. Inti kemerdekaan Kristiani ialah kasih, dan karena itu mencakup juga kepekaan terhadap perasaan orang lain. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, demikianlah renungan singkat yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan renungan ini dan kalau bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersaat hening sejenak. Saat hening selesai. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk mensyukuri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji serta kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali kami mengingat Engkau. Pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mohon jangan biarkan firman-Mu itu berlalu daripada kami, tetapi sekiranya firman-Mu itu dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat GKJ Salatiga Timur dengan setiap program
yang telah berjalan maupun yang telah direncanakan dan belum berjalan. Apapun itu bentuk programnya, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga jemaat di sini, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, dengan setiap pergumulan mereka, baik itu pergumulan di bangku pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang belum sempat kami sebutkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong itu. Di akhir dari doa ini, kami akan menutupnya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dengan setiap kami masing-masing berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.